Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Ramadhani Arsipanggah, NIM S2019-281. Saya di sini akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam yang disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Jadi, periodisasi hukum Islam ini adalah suatu pengelompokan pada zaman yang dimana di masing-masing babak atau zaman yang terjadi pada penetapan hukum Islam yang bervariasi, yang bertujuan untuk ditentukannya suatu periodisasi hukum Islam. Tidak lain pula adalah sebagai sumber yang ditinjau dari sejarah untuk suatu kajian lanjutan, penelitian, atau suatu pembelajaran yang sistematis dan secara mudah, singkat, dan mudah untuk difahami. Periodisasi hukum Islam juga dapat ditinjau dari suatu keadaan masyarakat yang ketika hukum Islam di masyarakat atau adat istiadat yang sedang berlaku. Periodisasi hukum Islam ini juga diharapkan mampu mempermudah dalam menemukan suatu solusi atau ketentuan baru yang berkaitan dengan hukum Islam tersebut. Pada fase periode nubuah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, calon para ahli hukum Islam atau mahasiswa bermaksud untuk mengkaji suatu hukum Islam dalam suatu konteks kekinian sehingga hukum Islam itu bisa digunakan pada masa kini juga. Mereka mengkaji ulang hukum Islam untuk mengembalikan aktualisasinya dan upaya untuk mengembalikan pada keadaan semula dan sehingga ia tampil seperti barang baru lagi. Dengan cara demikianlah dapat memperkokoh sesuatu yang lemah dan memperbaiki yang usang, menambal yang retak, dan sehingga kembali utuh sebagaimana semulanya. Dengan adanya latar belakang tersebut, materi ini ditulis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu periodisasi pembentukan hukum Islam pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki atau kemajuan ekonomi, letak geografis Arab yang strategis, membuat Islam mudah tersebar ke berbagai upaya yang dilakukan oleh umat Islam, dan beberapa karakteristik tentang masyarakat ini, yaitu menganut faham kesukuan atau qabilah, terus memiliki tata sosial yang tertutup dengan partisipasi dari warga yang sangat terbatas dari suatu faktor keturunan lebih penting daripada suatu kemampuan. Yang ketiga, mengenal hierarki sosial yang kuat. Dan yang keempat, kedudukan perempuan sangat cenderung direndahkan dalam suatu bidang hukum bangsa Arab pra-Islam yang menjadikan Arab sebagai suatu hukum dengan berbagai bentuknya. Pada periode Rasulullah SAW terdiri dari dua fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, yaitu pada fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah tersendiri, umat Islam masih terisolir sedikit kuantitasnya dan masih lemah, dan belum bisa membentuk suatu komunitas umat Islam yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Oleh karena itulah, perhatian Rasulullah SAW pada fase ini dicurahkan pada suatu aktivitas penyebaran dakwah dalam rangka proyek penemuan tauhid kepada Allah SWT dan meninggalkan suatu praktek-praktek penyembahan berhala juga patung-patung. Sedangkan pada fase Madaniyah, umat Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintah tersendiri, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan juga damai. Oleh karena itulah, maka di Madinah disyariatkanlah berupa hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, dan hutang piutang kebidanaan. Dalil hukum Islam pada zaman Rasulullah SAW. Pada dalil tersebut ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Pada Al-Quran, dalam menyelesaikan suatu persoalan-persoalan yang dihadapi, Nabi Muhammad SAW senantiasa berpedoman terhadap wahyu yang baik atau al-wahyi al-matlu, yaitu Al-Quran maupun al-wahyu ghairu matlu.
Al-Quran dan Sunnah adalah mara bagi para sahabat. Keduanya adalah dalil hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian diproses untuk pembentukan suatu hukum Islam yang terjadi dengan secara evolusi bersama proses kristalisasi ummah atau berkomunikasi Islam dalam negara Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang berkenan dengan hukum diturunkannya secara bertahap untuk kemaslahatan individu dan masyarakat Islam. Dan menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa ahkam yang terkandung dalam Al-Quran yaitu hukum keyakinan bahwa kewajiban bagi para mukallaf untuk percaya kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kiamat. Hukum akhlak berkewajiban untuk bagi para mukallaf untuk berbuat suatu kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari kejelekan. Hukum amaliyah yaitu suatu kewajiban bagi mukallaf baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam tasyaruf. Dan inilah menurut Abd Al-Wahhab Khalaf fikih Al-Quran. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran terjadi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Dan berikutnya adalah as-sunnah. Terdapat banyak suatu pengertian dari as-sunnah dan al-hadis, yaitu diantaranya adalah pengertian as-sunnah yang tepat dari segi klasifikasi hadis dan sejarahnya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dari kata utfiyah atau disandarkan, hal ini sangat penting untuk diketahui karena diantaranya sebagian orang ada yang berpendapat bahwa sunnah ini adalah suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Al-sunnah atau al-hadis inilah yang menjadi satu rujukan kedua sesudah Al-Quran atau dalil hukum Islam yang kedua dari sebagian penjelasan terhadap suatu persoalan-persoalan yang dialami umat ketika Al-Quran tidak menjelaskan atau tidak ditemukan ketetapan hukumnya. Dan yang terakhir adalah ijtihad Nabi Muhammad SAW. Para ulama beriktilaf tentang ijtihad Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu yang tidak pernah ada ketentuan nasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama Asy'ariyah, kebanyakan para ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW inilah tidak boleh melakukan ijtihad terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan nas yang berhubungan dengan hal-hal yang haram dan juga yang halal. Beberapa contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya yaitu adalah menurut Abdul Al-Jalil mengungkapkan sebagai berikut, yaitu ketika diantaranya memperlakukan terhadap anak-anak musyrikin yang ikut dalam berperang, Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa mereka diperlakukan seperti bapak-bapaknya. Dan yang kedua, kiblat umat Islam sebelum ditetapkan oleh Allah SWT adalah Abad Al-Maqdis, bahwa umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Melakukan sholat ke Baitul Maqdis merupakan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Dan sekian dari presentasi yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.